Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini saya bakal rekap alur cerita film combo genre aksi horor yang berjudul Shadow Master yang dirilis pada 2022 lalu. Shadow Master adalah ramuan menyenangkan dari berbagai gaya aksi dengan pengaruh Hong Kong, Thailand, dan Indonesia dalam banyak adegan pertarungannya, di mana kita akan melihat jurus Muay Thai ala Tonija dengan tendangan badai serta skill serangan siku dan lutut yang mematikan, membuat thriller ini menjadi rekomendasi Mimin setelah film Ong Bak yang baru saja kita ulas. Film yang bercerita tentang seorang pria yang terlahir kembali setelah dibunuh oleh penjahat untuk memperbaiki kesalahan dan melindungi kota dari kejahatan. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Saat pembukaan film, kita dapat melihat sekelompok polisi sedang menjalankan misi penggerebekan di sebuah gedung rumah sakit tua yang sudah tidak terpakai. Detektif polisi bernama Russell memimpin misi tersebut. Namun sayangnya mereka sudah terlambat dan rekan-rekan mereka terbantai satu persatu. Kemudian, di hadapan mereka terlihat sosok pria yang berlumuran darah, diduga sebagai pelaku pembantaian. Cerita kemudian berlanjut di kantor polisi, di mana Russell telah menangkap pria tersebut. Russell mulai menginterogasinya dengan tegas, "Siapa namamu?" Namun pria itu hanya menjawab, "Kamu boleh memanggilku John Doe." Russell menegaskan, "Jangan main-main. Kami menemukanmu di gedung itu yang dikelilingi oleh 18 mayat. Saya adalah temanmu dan di sini untuk membantumu. Mungkin saja bukan kamu pelakunya, tapi saya butuh jawaban yang jujur darimu." Kemudian pria itu mengatakan, "Apakah Tuhan akan mengampuni iblis?" kata pria itu. "Oh, berarti kamu pelakunya," kata Russell. "Berdasarkan laporan yang ada, kamu ditemukan di ruang keamanan. Apakah kamu penjaga keamanan?" "Aku penjaga malam," jawab pria itu. "Sekarang aku butuh penjelasan mengapa kamu menjadi penjaga malam di gedung itu." Pria itu mulai menceritakan kisahnya. Suatu saat dia membutuhkan tempat tinggal dan makan. Kemudian dia mendengar di radio tentang lowongan pekerjaan sebagai penjaga malam di sebuah gedung tua. Mereka menawarkan tempat tinggal dan makanan secara gratis. Maka dia memutuskan untuk melamar pekerjaan tersebut. Setelah sampai di gedung itu, dia bertemu dengan seorang pria bernama Bonam yang memberinya pekerjaan sebagai penjaga malam. Bonam kemudian mengantar pria tersebut ke kamar yang akan menjadi tempat tinggalnya. Di sana dia bertemu dengan wanita aneh bernama Dewitt. Namun pria itu tidak tahu bahwa dia telah terjebak dalam sebuah kondisi yang mematikan. "Kamu baru menjadi penjaga malam di sini?" tanya Dewitt. "Apa kamu seorang petarung?" Anne pun menjawab, "Benar, aku dapat bertarung jika terpaksa." You have to fight. Are you any good? Lalu dia menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya dalam bertarung. Lost control. I used to fight. A night watchman too. Fighting only causes pain. Ketika keluar dari kamarnya, Anne bertemu dengan Janet dan anaknya Benison. Janet memberitahu Anne bahwa bulan ini adalah bulan yang buruk di mana para hantu kelaparan.
dan dia berterima kasih kepada Anne karena mau menjadi penjaga malam. Tell me I'm looking for ghosts. Setelah itu, Anne pergi ke kantin untuk makan malam dan bertemu dengan Nem, yang memberitahunya bahwa anak-anak di sana sering hilang secara misterius di malam hari. Dan inilah sebabnya dia mencari penjaga malam. Nem juga memberikan kalung berukiran Dewa Hanoman kepada Anne, karena percaya kalung itu dapat menangkal iblis dan setan. He gives them to everyone who comes. Harry Storm. That's Hanuman. Tak lama kemudian Janet dan Benison datang ke kantin. Dan Nem menceritakan bahwa Janet selalu memegang erat anaknya karena masih trauma dengan kehilangan anak-anak tetangga di malam hari. The single mom, right? She liked you. She looking at you. Pada suatu hari, Anne mulai menjalankan tugasnya. Tugasnya adalah berpatroli sepanjang lorong guna memastikan keamanan para penghuni yang tinggal di sana. Dalam menjalankan tugasnya, Anne berjalan dari satu pintu kamar ke pintu kamar yang lain. Dan pada setiap pintu kamar, terdapat semacam sesajen yang dipercayai dapat melindungi para penghuni dari bahaya. Tidak lama kemudian, Anne melihat sesosok bayangan di balik patung Santa Maria. Anne pun mendekat untuk melihat lebih dekat dan semakin dekat. Ia merasakan seperti ada bisikan yang masuk ke telinganya. Bisikan itu mengatakan bahwa kiamat semakin dekat dan bahwa ia dapat melihat masa lalu Anne. Ketika Anne melihat kembali masa lalunya, ia menyadari bahwa dirinya dahulu merupakan anggota geng yang penuh dengan kekerasan dan perkelahian. Masa lalunya yang kelam itu ternyata masih menghantui Anne hingga kini. Pagi harinya, Anne bersama Nem dan Janet menerima kabar yang mengejutkan bahwa semalam ada lagi satu anak yang hilang. Anne merasa terkejut dan bertanya-tanya mengapa dia tidak mengetahui hal itu terjadi semalam. Nem juga merasa heran karena kali ini ada polisi yang datang. Padahal polisi sebelumnya tidak peduli dengan apa yang terjadi di sana. Di saat itu, Anne juga merasakan bau aneh di sekitar para polisi itu yang membuatnya ingin muntah. Namun Nem dan Janet tidak merasakan bau apapun. I told you to never leave my side. Then We have something for you. When you have time, come by the apartment. Hey, All I have. one bag. Keesokan malamnya, Anne bertemu dengan Janet di kamarnya. Anne bertanya kepada Janet tentang pelaku di balik semua ini. But you're wearing Bunam's and More people believe in that stuff. Janet mengaku tidak tahu siapa pelakunya, namun dia mendengar satu nama yaitu Mephisto. Janet menjelaskan bahwa Mephisto menculik anak-anak untuk menggunakan jiwa murni mereka dan mendorong dunia ke dalam kekacauan. Setelah kembali ke masa kini, Anne menceritakan kepada Russell tentang nama Mephisto yang ia dengar dari Janet. Russell terlihat terkejut dan Anne melanjutkan bahwa ia juga mengetahui tentang 4 penunggang kuda yang bertanggung jawab atas penculikan anak-anak di malam hari. Anne yakin bahwa mereka berencana menggunakan jiwa anak-anak untuk menyegerakan kiamat.
Mephisto mengambil anak-anak untuk tujuan jahat, yaitu agar kekuatan kejahatan semakin membesar dan mereka dapat mengadakan sebuah upacara yang akan mempercepat kedatangan akhir zaman. Beberapa orang percaya bahwa mereka adalah hantu atau iblis, tetapi sebenarnya mereka adalah manusia biasa. Suatu malam, Sin kembali ke masa lalu dan menemukan Anne sedang berjaga-jaga di koridor. Saat Anne memegang salah satu foto anak yang hilang, dia merasa ada yang menyentuhnya, membuatnya kaget. Anne kemudian pergi ke lantai bawah dan menemukan sebuah pintu tertutup rapat. Ketika ia mendekat, ia merasa tangan itu menyentuhnya lagi dan menunjukkan ke arah pintu tersebut, memberitahunya bahwa ada sesuatu di balik pintu itu. Anne merasa takut dan pergi dari situ. Tetapi kemudian ia melihat para pelaku menculik seorang anak lagi. Anne mencoba menyelamatkannya. Anak-anak yang diculik kemudian dibawa ke para penunggang kuda yang dipimpin oleh Mephisto. "Saya lapar akan kepolosan anak-anak ini," kata Mephisto. "Dengan mereka, persekutuan kita akan menjadi lengkap. Sebagai penunggang kuda, kita akan menunggangi gelombang darah dan mempercepat datangnya akhir zaman. Untuk itu kita butuh 2 anak lagi agar rencana kita dapat terwujud lebih cepat," lanjut Mephisto. Sementara itu, orang yang menemukan Anne terlihat dalam keadaan yang sangat terluka dan tak sadarkan diri. Nem kemudian meminta Janet untuk membersihkan luka Anne dengan air suci yang diberkati. Setelah itu, Nem melakukan semacam ritual mistis untuk mengembalikan Anne dari kematian. Di alam bawah sadarnya, Anne menemukan dirinya berhadapan dengan makhluk mengerikan. "Kematianmu sudah dekat, namun kamu memanggilku," ucap makhluk itu. "Kamu sekarat dan datang ke duniaku untuk mencari kehidupan. Saat ini satu kakimu di neraka dan satu lagi di bumi. Tahukah kamu siapa aku? Aku adalah Hanuman di akhir zaman. Aku akan memberikanmu kesempatan kedua di bumi. Kembalilah ke dunia orang hidup. Lakukan seperti yang aku katakan dan aku akan memanggilmu ketika saatnya tiba," lanjutnya. Setelah sembuh dari koma, Anne merasa lemah dan berjalan menuju Nem. Nem dengan ajaib telah menyembuhkan Anne dan tidak ada bekas luka pada tubuhnya. "Apa yang kamu lakukan padaku?" tanya Anne. "Tubuhku sembuh dengan sendirinya dan aku telah melihat hal-hal aneh." Nem kemudian membawa Anne ke kamarnya dan meyakinkannya untuk mempercayai kekuatan mistis dan supranatural. Tiba-tiba Anne kembali berhalusinasi ke masa lalunya, merasa seolah-olah sedang hidup kembali di masa itu. One out. Get rid of it.
Setelah sadar dari keadaannya, Nem mengungkapkan, Hanuman telah menggunakan tubuhmu sebagai wadahnya di bumi. Mungkin ia berusaha mengendalikanmu, tetapi ia tidak dapat membunuhmu. Adegan kemudian kembali ke masa kini, di mana Russell menanyakan pendapat Anne tentang kemungkinan Mephisto dan penunggang kuda terlibat dalam penculikan anak-anak. Anne merespon dengan skeptis. Menurutmu, Russell menantang Anne dengan mengatakan bahwa ia akan membuktikan kalau Anne terlibat dalam penculikan tersebut. Namun Anne mempertanyakan, bagaimana jika kebenarannya justru sebaliknya? Adegan selanjutnya kembali ke masa lalu, di mana Anne sedang bertugas ronda dan bertemu dengan Benison. Benison berkata, "Aku yakin kamu bisa melindungi kami semua. Kamu terlihat kuat dan baik hati. Ibuku mengajarkan padaku, jika kamu ingin melihat seseorang, tutuplah mata karena kamu bisa merasakan karakternya. Cobalah ajak Benison." Anne mengikuti saran Benison dan ketika ia menutup mata, ia mendengar suara Hanuman yang berkata, "Aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Seorang pembunuh. Bunuh semua penunggang kuda dan siapa saja yang menghalangi jalanku." I can see. Pada tengah malam, terlihat para penculik anak mulai beraksi. Mereka menggunakan asap untuk membuat orang terlelap dan tak sadarkan diri, sehingga mereka dapat dengan mudah melakukan penculikan. Saat Anne sedang bercermin, ia mendengar bisikan Hanuman yang mengatakan bahwa malam itu akan terjadi lagi dan Anne dapat mencium bau para penculik. Tanpa ragu, Anne segera menghadang mereka yang mencoba membawa Benison. You ain't getting up from that one. What the hell? Dalam adegan berikutnya, Ibu Benison menjadi histeris karena putranya diculik. Sementara Anne terus merenungkan dirinya karena ia merasa jiwa dan tubuhnya dikendalikan oleh Hanuman. Setiap kali Anne membunuh dan menumpahkan darah, Hanuman semakin menguasai jiwanya. Benison yang diculik akhirnya disekap bersama anak-anak lain yang juga diculik. Mereka hanya membutuhkan satu anak lagi untuk upacara ritual akhir zaman mereka. We should begin the ritual, Mephisto. Says there is only one more. Pada malam berikutnya, para penculik kembali beraksi untuk menculik satu anak lagi. Anne kembali mendengar bisikan Hanuman yang memerintahkannya untuk menghabisi semua penunggang kuda. Setelah berhasil melarikan diri, seseorang memberitahu Mephisto tentang kekuatan si penjaga malam yang semakin kuat. Memphis menyimpulkan bahwa si penjaga malam bekerja sama dengan Hanuman yang merasuki jiwanya.
Hanuman bahkan melebur ke dalam tubuh si penjaga malam dan akan memanifestasikan bentuk fisiknya melalui tubuh Anne. Tujuannya adalah untuk membunuh semua orang dan menghentikan kiamat. Oleh karena itu, mereka harus membunuh si penjaga malam agar iblis di dalamnya juga mati. If too much time passes, What do you want to call it now? Kill the Night Watchman. Kemudian Anne bertemu dengan Janet dan memberitahunya bahwa anak-anak tidak akan hidup lama lagi. Agar bisa mengakhiri semua ini, Anne harus menyerahkan apa yang tersisa dari jiwanya untuk Hanuman. Dia memancing para penjahat keluar dengan harapan bisa menyelamatkan anak-anak. Janet diinstruksikan untuk mengumpulkan orang lain, bertahan di tempat yang aman dan tidak keluar. Anne lalu memadamkan listrik di seluruh rumah sakit untuk memancing para penjahat keluar. Dan musuh-musuhnya terpancing keluar untuk menemuinya. He turned it off. Understand. Akhirnya saatnya tiba dan kini mereka berhadapan. Let's see what it can do. Hanuman. We have to help him. You fight with no conviction. Something is wrong. This is how you die. With more. We fight in rumors. Always have someone helping you, huh? Si botak Samael akhirnya pergi dan mereka berusaha mengejarnya. Sayangnya Samael berhasil kabur. Sementara itu, Anne yang sekarat terpaksa mengambil sebilah pisau dan melakukan harakiri. Mengakhiri hidupnya dengan harapan bahwa jiwanya akan sepenuhnya diserahkan kepada Hanuman. Dengan menyerahkan segalanya kepada Hanuman, kekuatan Hanuman akan sepenuhnya menjadi miliknya. Namun konsekuensinya tubuh dan jiwanya akan menjadi milik Hanuman selamanya dan tidak akan ada jalan kembali. Oke, deal, ujar Anne. Yang penting aku bisa menyelamatkan anak-anak itu dan membunuh semua para penunggang kuda. Hanuman memberikan tongkatnya dan memberikan kesempatan terakhir kepada Anne untuk kembali ke bumi dengan tongkat Hanuman di tangannya. Dengan begitu, tubuh dan jiwanya akan memiliki kekuatan tanpa batas. Memphis memberikan si botak sebotol minyak mayat yang terbuat dari dagu wanita hamil yang meninggal tragis. Dagu itu dibakar hingga menjadi minyak dan dipercayai dapat mengalahkan roh iblis yang ada di dalam tubuh Anne. Saat itu juga, Anne yang berdiri di depan patung Santa Maria bertemu dengan Janet. Janet heran melihat bahwa tubuh Anne tidak ada luka sedikit pun. Janet kemudian memberitahu Anne bahwa mereka mengejar Samael dan dia berhasil melarikan diri melalui pintu di lantai basement. Setelah berdoa di depan patung Santa Maria, Janet mengatakan bahwa jika kita memohon kepada Santa Maria, maka kita akan dipandu menuju jalan kebenaran. Mendengar hal itu, Anne menyadari bahwa selama ini tangan misterius yang selalu mengganggunya sebenarnya telah menunjukkan jalan di mana para penunggang kuda berada. Dengan cepat, Anne menuju ke pintu di lantai basement itu. Setelah sampai di sana, tangan misterius itu muncul lagi dan menunjukkan pintu itu. Anne membukanya dan masuk ke dalam, melewati terowongan gelap hingga akhirnya tiba di koridor gelap dan sepi. Find the last horseman.
Tidak berlangsung lama, para penunggang kuda dan anak-anak yang diculik akhirnya keluar dari sebuah ruangan. You're like a fucking rat. But be quick about it. It's time. Anne akhirnya berhasil menyelamatkan anak-anak tersebut, lalu adegan kembali ke masa kini. Setelah mendengar cerita Anne, Russell berkata cerita yang menarik namun akhirnya tragis ya. Russell kemudian berkata lagi, "Jadi apakah kau berhasil menangkap Mephisto?" Anne menjawab, "Belum, karena dia sedang duduk tepat di depanku. Aku tahu bahwa kau adalah Mephisto. Aroma busukmu seperti saat pertama kali aku menciumnya, bau iblis dan kematian. Ketika aku melihatmu pertama kali, aku tidak terlalu memikirkannya. Namun ketika kau datang, bau busukmu seperti yang telah dikatakan Mephisto. Aku dengan sengaja membiarkan diriku tertangkap agar aku bisa bertemu denganmu tanpa topeng," kata Anne. "Apa maksudmu?" tanya Russell sambil mencekik Anne. "Jahat atau baik itu konstruksi manusia. Aku adalah Hanuman, sedangkan kau hanya manusia biasa," jelas Anne. Russell mencoba untuk pergi, namun ia gagal melakukannya. Demikianlah akhir dari alur cerita film Shadow Master 2022. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan memberikan like, share, dan komentar pada video ini. Sampai jumpa guys di video-video selanjutnya dari 99% Movie. See you and bye-bye.